Mengapa kamu harus berhenti bicara untuk mulai mendengar? Selamat malam sahabat Ruang Hening, ambil posisi yang paling nyaman. Atur nafas Anda perlahan, rasakan bahu Anda mulai mengendur, dan biarkan semua ketegangan hari ini menguap perlahan. Jika di dua pertemuan kita sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana keheningan itu dimulai dari mulut, mengendalikan apa yang kita tabur, mengendalikan apa yang kita produksi melalui kata-kata kita, maka malam ini kita akan melihat sisi lain dari kepingan keheningan itu. Kita akan berbicara tentang telinga. Coba Anda bayangkan sebentar. Anda mungkin sudah berhasil menahan lidah Anda. Anda mungkin sudah lebih berhati-hati dalam berbicara, atau bahkan memilih untuk diam saat ada potensi konflik. Tapi, apakah telinga Anda juga diam? Seringkali, kita menyangka bahwa keheningan adalah saat tidak ada suara di sekitar kita. Padahal, bahkan saat kita menutup mulut, pikiran kita masih ramai, dan telinga kita masih sibuk mencari atau menyimak kebisingan yang salah. Keheningan sejati, saudaraku, bukan hanya tentang berhenti berbicara. Keheningan sejati adalah tentang mulai mendengarkan dengan cara yang berbeda, mendengarkan hal-hal yang selama ini terabaikan. Mengapa kita harus berhenti bicara untuk mulai mendengar? Sederhana, mulut kita adalah wadah untuk mengeluarkan, telinga kita adalah wadah untuk menerima. Selama wadah pengeluaran itu penuh, sibuk dengan pertahanan diri, sibuk dengan rencana balasan, sibuk dengan keinginan untuk mendominasi percakapan, maka wadah penerimaan kita akan selalu tertutup rapat. Malam ini, mari kita buka 4 kanal pendengaran yang selama ini mungkin sudah berdebu. 4 suara yang jika kita dengarkan akan menuntun kita langsung ke pusat ruang hening yang paling damai. Mari kita mulai dengan suara yang paling dekat, yang paling sering berbisik di malam hari. Pernahkah Anda mengambil keputusan besar, mungkin berganti pekerjaan, memilih pasangan hidup, atau pindah rumah, lalu jauh di lubuk hati Anda ada rasa kurang pas? Ada semacam alarm senyap, sebuah getaran aneh yang sulit dijelaskan oleh logika. Itulah yang kita sebut suara hati. Di zaman ini, kita hidup dalam gemuruh data. Kita punya Google, kita punya influencer, kita punya expert di segala bidang. Kita memiliki ribuan suara luar yang mencoba memberitahu kita apa yang benar, apa yang sukses, dan apa yang harus kita lakukan. Namun, coba renungkan ini. Seringkali saat kita paling membutuhkan petunjuk, saat kita harus memilih di persimpangan jalan, suara yang paling terpercaya adalah suara yang paling pelan, suara hati kita sendiri. Suara hati adalah kompas internal kita. Ia bukan suara yang berteriak atau menghakimi, ia adalah bisikan yang lembut, yang berbicara dalam bahasa perasaan damai atau rasa gelisah. Malam ini, mari kita buka 4 kanal pendengaran yang selama ini mungkin sudah berdebu. 4 suara yang jika kita dengarkan akan menuntun kita langsung ke pusat ruang hening yang paling damai. Mari kita mulai dengan suara yang paling dekat, yang paling sering berbisik di malam hari. Pernahkah Anda mengambil keputusan besar, mungkin berganti pekerjaan, memilih pasangan hidup, atau pindah rumah? Lalu jauh di lubuk hati Anda ada rasa kurang pas. Ada semacam alarm senyap, sebuah getaran aneh yang sulit dijelaskan oleh logika. Itulah yang kita sebut suara hati. Di zaman ini, kita hidup dalam gemuruh data. Kita punya Google, kita punya influencer, kita punya expert di segala bidang. Kita memiliki ribuan suara luar yang mencoba memberitahu kita apa yang benar, apa yang sukses, dan apa yang harus kita lakukan. Namun, coba renungkan ini. Seringkali saat kita paling membutuhkan petunjuk, saat kita harus memilih di persimpangan jalan, suara yang paling terpercaya adalah suara yang paling pelan, suara hati kita sendiri. Suara hati adalah kompas internal kita. Ia bukan suara yang berteriak atau menghakimi,
Ia adalah bisikan yang lembut yang berbicara dalam bahasa perasaan damai atau rasa gelisah. Mengapa suara hati sulit didengar? 1. Karena mulut kita terlalu sibuk berdebat dengan diri sendiri. Kita sibuk memberi alasan, membenarkan kesalahan, atau merencanakan serangan balik atas kritikan orang lain. Mulut yang sibuk dengan rasionalisasi akan membungkam intuisi. 2. Karena telinga kita penuh dengan kebisingan eksternal. Kita terus-menerus menyerap ketakutan dan ambisi orang lain. Kita dengar apa kata pasar, apa kata tren, apa kata orang tua, apa kata media sosial. Semakin penuh telinga kita dengan outside noise, semakin kecil peluang kita mendengar inside voice. Kisah seorang seniman tua. Saya pernah membaca kisah tentang seorang pemahat kayu tua dari Jepang. Suatu hari, seorang murid bertanya kepadanya, "Guru, bagaimana Anda tahu bagian mana dari balok kayu ini yang harus dibuang dan bagian mana yang harus dipertahankan sebagai mahakarya?" Sang guru tersenyum, meletakkan pahatnya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak pernah memahat patung. Aku hanya mendengarkan kayu itu. Patung itu sudah ada di dalam balok. Tugas saya hanyalah menghilangkan semua bagian yang tidak termasuk patung itu. Kayu itu yang berbisik padaku, 'Hapus aku, aku adalah kelebihan.' Lihatlah, keheningan hati bekerja dengan cara yang sama. Patung diri Anda yang paling otentik, yang paling damai, sudah ada di dalam. Tapi ia tertutup oleh kayu-kayu kelebihan, keraguan, ketakutan, amarah, dan keinginan untuk menjadi orang lain. Ketika Anda berhenti bicara dan sejenak menutup telinga dari kebisingan luar, Anda memberi kesempatan pada keheningan untuk masuk. Di dalam keheningan itulah Anda mulai mendengar bisikan kayu Anda sendiri. Ini yang harus kamu hilangkan. Ini yang harus kamu pertahankan." Mendengarkan suara hati adalah fondasi keheningan. Ia adalah penentu arah yang tidak akan pernah menipu Anda, karena ia adalah cermin jiwa Anda yang paling murni. Setelah kita mendengarkan ke dalam diri, mari kita dengarkan ke sekeliling kita, dunia yang melingkupi kita. Mari kita dengarkan suara alam. Bagi sebagian dari kita yang tinggal di perkotaan, suara alam mungkin hanyalah suara pendingin ruangan atau sirine mobil. Tapi, jika Anda benar-benar mau mendengarkan, alam selalu ada di sana, bahkan di celah beton. Coba pergi ke taman kota, duduk di bawah pohon, dan diamlah. Apa yang Anda dengar? Suara angin, suara burung, suara serangga yang berdengung. Apa yang diajarkan oleh suara alam? Alam mengajarkan kita tentang ritme, keseimbangan, dan kepasrahan. 1. Ritme. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Matahari terbit tepat waktu, tanpa alarm. Daun gugur dan kembali tumbuh, tanpa keluhan. Alam bergerak dalam siklus yang sempurna. 2. Keseimbangan. Alam selalu mencari titik tengahnya. Setelah badai besar, selalu ada ketenangan. Setelah musim kemarau, selalu ada hujan. 3. Kepasrahan. Pohon tidak pernah bertanya, "Mengapa aku harus menggugurkan daun di musim ini?" Ia hanya melakukannya. Ada penyerahan total terhadap proses yang lebih besar. Hubungan dengan mulut. Ingatlah renungan kita sebelumnya. Mulut yang tidak terkendali seringkali sibuk mengeluh dan menuntut. "Mengapa hari ini harus hujan? Jadwal saya jadi berantakan.
menuntut alam mengikuti jadwal kita. Saya benci musim panas ini, saya tidak tahan, mengeluh tentang realitas yang tidak bisa kita ubah. Ketika kita mendengarkan alam, kita berhenti bicara tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi, dan kita mulai menerima bagaimana segala sesuatu sedang terjadi. Kisah pohon tua. Di sebuah pegunungan ada pohon tua yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Ia telah menyaksikan badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sebuah pohon muda di sebelahnya selalu mengeluh setiap kali angin kencang datang. "Mengapa aku harus membungkuk begitu rendah? Aku ingin berdiri tegak dan kuat seperti kamu," keluh pohon muda itu. Pohon tua itu menjawab dengan bisikan gemerisik daunnya, "Anakku, aku tidak membungkuk karena aku lemah. Aku membungkuk karena aku mendengarkan angin. Angin berbicara tentang kekuatannya, dan aku menghormati kekuatan itu dengan bergerak bersamanya. Aku tidak melawan. Keheninganku terletak pada kemampuanku untuk bergerak bersama apa yang tidak bisa aku ubah." Keheningan yang datang dari mendengarkan alam adalah keheningan penerimaan. Itu adalah kesadaran bahwa kita adalah bagian kecil dari tarian semesta yang jauh lebih besar. Dengan mendengar realitas, kita berhenti melawan, dan disitulah kedamaian ditemukan. Ini mungkin adalah pendengaran yang paling mendalam dan sekaligus yang paling hening. Mendengarkan suara Tuhan, semesta, atau sumber kekuatan tak terbatas yang Anda yakini. Apapun keyakinan Anda, di titik terdalam keheningan, kita semua mengakui adanya kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah kebijaksanaan tak terbatas yang menopang kehidupan ini. Suara ini tidak datang dalam wujud gempa bumi atau api yang membakar. Ia seringkali datang sebagai suara yang lembut dan hening, seperti yang tertulis dalam tradisi kuno. Bagaimana kita mendengarkan suara ilahi? Jika kita ingin mendengar bisikan Tuhan, kita harus mengosongkan wadah diri kita. Hubungan dengan mulut. Ingat, mulut yang tidak terkendali adalah mulut ego. Mulut yang sibuk dengan pujian diri. "Saya melakukan ini, saya tahu itu." Penghakiman, "Mereka salah, saya benar." Ketakutan, "Saya khawatir, saya tidak akan punya apa-apa." Semua ini adalah noise yang diciptakan oleh ego yang berteriak meminta perhatian. Ego yang penuh akan membuat diri kita tidak memiliki ruang untuk menerima petunjuk, inspirasi, atau anugerah yang datang dari sumber. Ketika kita berhenti bicara, berhenti berteriak melalui ego, kita menciptakan ruang kosong di dalam diri. Contoh kisah, Profesor dan Teh. Ada kisah Zen klasik tentang seorang profesor yang mengunjungi seorang master teh untuk belajar tentang pencerahan. Sang master menuangkan teh untuk profesor itu. Ia terus menuang hingga cangkir profesor itu penuh. Namun, master itu terus menuang, dan teh itu meluap membanjiri meja. Sang profesor yang terkejut berteriak, "Cukup, sudah penuh, tehnya meluap." Master teh itu kemudian meletakkan teko dan dengan tenang berkata, "Seperti cangkir ini, Anda juga sudah penuh. Anda datang ke sini penuh dengan opini dan pertanyaan Anda sendiri. Jika Anda tidak mengosongkan cangkir Anda terlebih dahulu, bagaimana saya bisa menuangkan apapun ke dalamnya?" Ini adalah inti dari mendengarkan ilahi. Anda harus mengosongkan diri, berhenti bicara, berhenti berasumsi, berhenti memaksakan kehendak Anda, agar kebijaksanaan yang lebih besar dapat dituangkan ke dalam diri Anda. Keheningan spiritual adalah keheningan penyerahan. Ini adalah momen ketika kita mengakui, "Saya tidak tahu. Saya akan diam dan mendengarkan apa yang harus saya lakukan, bukan apa yang ingin saya lakukan."
Terakhir, dan mungkin yang paling langsung berdampak pada kehidupan sosial kita, mendengarkan suara sesama. Mendengarkan yang kita maksud di sini bukanlah hanya menunggu giliran untuk berbicara. Itu bukanlah mendengarkan dengan tujuan untuk membalas, menang dalam perdebatan, atau memberi solusi yang tidak diminta. Mendengarkan sejati adalah mendengarkan untuk memahami. Ketika kita mendengarkan seseorang tanpa niat untuk merespons, kita sedang melakukan tindakan keheningan yang paling indah. Kita memberikan mereka ruang hening di dalam diri kita. Hubungan dengan mulut. Mulut yang tidak terkendali adalah mulut yang menyelah. Coba jujur pada diri sendiri. Ketika seseorang berbagi cerita atau masalah, seberapa sering Anda benar-benar fokus pada rasa yang mereka sampaikan, bukan pada kata-kata yang mereka gunakan. Seringkali, saat teman kita baru selesai mengucapkan satu kalimat, mulut kita sudah siap dengan, "Oh, itu tidak seberapa, saya pernah," mengubah fokus ke diri sendiri. Kamu harusnya melakukan ini dan itu, memberi solusi sebelum mengerti akarnya. Saya setuju atau tidak setuju, langsung menghakimi. Dalam semua kasus ini, kita tidak benar-benar mendengar orang itu. Kita hanya menunggu kesempatan untuk mengeluarkan suara kita lagi. Kisah cincin dan kedamaian. Ada seorang istri yang mengeluh kepada suaminya bahwa ia merasa tidak didengar. Suatu malam ketika mereka duduk bersama, ia berkata, "Sayang, tahukah kamu, saya pikir saya kehilangan cincin pernikahan saya hari ini." Si suami langsung melompat, panik. "Apa? Cari. Di mana kamu terakhir melihatnya? Di kamar mandi? Di dapur? Kamu ini ceroboh sekali." Si istri menatapnya dengan mata sedih. "Sebenarnya, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sedang merasa kehilangan. Aku sedang merasa kita kehilangan koneksi. Aku tidak benar-benar kehilangan cincinnya." Suami itu terdiam, menyadari kesalahannya. Ia sibuk menyelesaikan masalah yang ia anggap cincin daripada mendengarkan rasa yang ia anggap kehilangan. Keheningan dalam mendengarkan adalah keheningan empati. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain. Hadiah berupa kehadiran total kita tanpa penilaian, tanpa interupsi, tanpa perlu buru-buru mengisi kekosongan dengan suara kita sendiri. Ketika Anda mendengarkan dengan keheningan, Anda tidak hanya mendengar kata-kata, Anda mendengar rasa sakit, harapan, dan ketakutan yang ada di baliknya. Dan ketika orang merasa didengar seutuhnya, disitulah tercipta jembatan damai antara dua jiwa. Sahabat Ruang Hening, malam ini kita telah berjalan dari mulut menuju telinga. Kita belajar bahwa berhenti bicara bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah jalan masuk menuju ruang penerimaan yang baru. Keheningan bukan lagi kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang penuh yang diisi oleh 4 suara penuntun. 1. Suara hati. Kompas yang menuntun pada keotentikan diri. 2. Suara alam, cermin yang menuntun pada penerimaan realitas. 3. Suara Tuhan atau semesta, bisikan yang menuntun pada penyerahan dan kebijaksanaan. 4. Suara sesama, jembatan yang menuntun pada empati dan cinta kasih. Jika mulut kita adalah pedang yang bisa melukai, maka telinga kita adalah perisai yang bisa menyembuhkan. Dan keajaiban terjadi ketika kita memilih untuk menanggalkan pedang dan menggunakan perisai. Saat Anda hendak tertidur malam ini, saya ingin Anda menutup mata dan mengajukan beberapa pertanyaan reflektif yang tulus, biarkan keheningan yang menjawabnya. Pertanyaan reflektif malam ini. Pagi tadi, ketika saya berbicara dengan seseorang yang saya sayangi hari ini, apakah saya benar-benar mendengarkan mereka, atau apakah saya hanya sibuk memformulasikan jawaban saya? Seberapa sering saya menyela, bahkan dalam pikiran saya? Kehidupan saya,
Apa yang sedang dibisikkan oleh suara hati saya tentang salah satu keputusan besar yang harus saya ambil? Apakah saya berani mematikan kebisingan dari luar untuk mendengarkannya? Keheningan. Kapan terakhir kali saya hanya duduk di luar ruangan, diam, dan membiarkan diri saya diajari oleh suara alam? Pelajaran apa tentang kesabaran atau siklus yang saya lewatkan hari ini? Hubungan saya. Apa satu hal yang perlu saya berhenti katakan agar saya bisa benar-benar mendengar seseorang yang saya cintai? Tidurlah sahabatku, biarkan pertanyaan ini bekerja dalam keheningan bawah sadar Anda. Keheningan menanti Anda, bukan di dalam ketiadaan, tapi di dalam kualitas pendengaran Anda. Selamat beristirahat, semoga damai menyertai langkah keheningan Anda esok hari.